Tugas kita adalah mencoba, menstimulus mereka untuk mereka bisa mengeluarkan ide-idenya mereka, kemudian mengklarifikasi dan membantu mereka untuk menyusun gimana ide-idenya itu bisa dilaksanakan. Assalamualaikum, halo sahabat Sisi, ketemu lagi di online talk show bersama Children Cafe. Masih bersama Nuri dan juga masih bersama tamu kita, Mas Andi Wiryanto. Kita masih bicara sahabat Sisi tentang, manfaat atau apa ya istilahnya, atau bagaimana sih kita bisa mengoptimalisasikan, permainan building bricks untuk perkembangan anak-anak kita, ya, sahabat Sisi. Mas Andi Wiranto ini kembali saya ingatkan adalah seorang certified facilitator dari Lego Serious Play. Jadi beliau tentu saja, sudah sangat mengerti tentang manfaat dari permainan-permainan, membangun atau building brick seperti ini. Kalau tadi di bagian pertama kita sudah bicara sedikit tentang, apa yang beliau lakukan sebagai fasilitator dan juga manfaat apa yang bisa didapatkan dari permainan ini, maka di bagian kedua kali ini sahabat Sisi, kita akan banyak belajar tentang aplikasinya. Terutama kalau misalnya Anda adalah orang tua atau misalnya guru gitu ya, di rumah maupun di sekolah dan Anda ingin memaksimalkan penggunaan permainan ini untuk anak-anak Anda. Mas Andi, Oke, baik, eee, tadi itu lanjut ya kan kita ya. lanjut ya, tadi kan di Mhm, bagian pertama itu saya sempat, ingat sedikit bahwa, yang penting pada saat mendampingi anak bermain ini adalah observasi dan juga, menggali gitu ya dan juga mhm, probing gitu. mhm Nah, Mas mhm. Andi boleh dong dijelaskan lebih lanjut lagi tentang hal ini. Kalau di rumah sebagai orang tua, gimana cara kita? Oke. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke jawaban dari pertanyaan dari Mbak Nuri ini, mungkin saya Mhm jelaskan sedikit ya, kemudian mhm prosesnya sebenarnya apa sih yang biasa dilakukan di Lego Serious Play, terutama metode ya. mhm. Jadi mungkin ini kalau saya berpikirnya ini bisa diaplikasikan dalam, konteks sehari-hari gitu ya. Cuman memang Iya. bedanya dia tersistem, tapi mungkin kita kita sederhanakan lebih sehari-hari. Nah, dari proses Lego Serious Play ini, biasanya yang dilakukan adalah, tentu saja persiapan standar lah ya. Jadi tujuan dari mau ngapain sih gitu. Sama kalau kita Mmm, kita kita refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita mau ngapain nih, kita saat ini, bermain Lego bersama anak-anak atau bermain building brick sama anak-anak tuh mau ngapain sih tujuannya. mhm. Tujuannya tuh bisa hanya have fun saja, bisa hanya untuk menggali informasi, bisa ingin mengetahui cita-cita mereka, bisa ingin mengetahui kondisi mereka saat ini, kondisi mereka, perasaannya mereka, bagaimana mereka di sekolah, bagaimana itu bisa macam-macam. Jadi awalnya karena tujuannya ngapain, ya karena Oke. tadi berbeda ya, berbeda dari hanya sekedar main. Jadi kalau tujuannya hanya sekedar main ya nggak apa-apa, ya itu lebih lebih mudah ya. Jadi main ya spend time dengan anak-anak, berarti itu udah jadi tujuannya kayak gitu. Tapi Mhm. kalau memang ada spesifik tertentu yang kita kejar, kita coba coba, rumuskan Rumuskan dulu di awal mau tujuannya. ngapain gitu Mhm ya, rumuskan tujuannya apa mhm gitu ya. mhm. Jadi walaupun terlihat seperti main, yang membedakan dengan main biasa adalah tadi tujuan lebih spesifiknya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar Oke. bermainnya saja. Mhm. Bukan fun yang didapatkan dari main, tapi fun kalau menurut saya senang fun and meaningful. Jadi dapat Ah, meaning dari bermainnya itu gitu ya ya. yang kita lakukan. Nah, biasanya tadi tujuan ditetapkan. Setelah kita punya tujuan itu, selanjutnya adalah kita craft the question gitu ya. Jadi kita, menyusun pertanyaan gitu ya. Oke. Jadi gitu ya, Mhm. jadi menyusun pertanyaan. Nah, ini akan sangat menyusun pertanyaan itu ada prosesnya juga gitu ya. Jadi mulai pertanyaan yang sifatnya umum sampai sifatnya yang spesifik gitu. Jadi ini juga untuk melatih gitu ya, terutama bagi yang pertama kali kali memulai ya gitu ya. Tapi Ah kalau udah berapa kali mungkin ada beberapa part yang dilewat lah kurang lebih Oh, kayak gitu ya. oke. Tapi kalau memang belum pernah ya harus dari spesifik dulu, dia membiasakan dulu. Jadi, pertanyaan itu dimulai dari membiasakan anak untuk
bermain Lego. Kalau sudah biasa bermain Lego berarti lewat aja ya, dalam artian tetap aja, ada secara pemanasan. Kedua, membiasakan anak untuk bercerita, mengeluarkan pendapatnya. Mhm. Kenapa membiasakan itu penting? Karena tadi, dalam proses Lego itu, tapi yang disampaikan di sesi yang pertama tadi, bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang kamu buat. Kalau bagi kamu itu adalah menandakan, bersahabat walaupun warnanya merah, yang cenderung misalnya merah itu cenderung, menyatakan marah, kita bilang itu adalah sesuatu simbol dari persahabatan, Ya gitu. nggak Jadi nggak ada yang apa-apa, salah, nggak nggak salah ya, apa-apa, mhm, nggak ada salah, gitu. Jadi mhm mhm, itu yang kita biasakan. Tadi mhm, main Lego karena nggak atau main building bricks karena mungkin nggak semua anak terbiasa main building bricks ya, gitu ya, karena mungkin ada yang betul, sifatnya lebih bermain physically, motorik, kasar gitu ya. Ini kan cenderung motorik halus ya, karena relatifly betul, kecil-kecil, betul, walaupun tidak sehalus ketika kita meronce atau segala macam ya gitu ya. Tapi ini cenderung motorik halus karena lebih kecil part-part-nya kayak gitu ya. Itu kita biasakan, tadi, sampai dengan dia bercerita. Itu perlu dibiasakan dulu tuh gitu ya. Jadi, kita kita crafting question misalnya, dari mulai mungkin jawabannya mungkin akan pendek gitu ya. Jadi, mhm, "Oke, coba jelaskan apa yang kamu buat," gitu ya, "Oh, ini tentang, es krim," misalnya. Nah, dari misalnya es krim, oke bisa jelaskan lagi, es krim itu mana yang mendudukan es krim gitu ya. Oh, misalnya ini es krim lah gitu ya, misalnya gitu ya, iya, es krim gitu ya. mhm, Ini pegangannya gitu ya, ini rasanya gitu ya, kebetulan kuning rasanya pisang gitu kan ya. heeh, Terus betul, kemudian ini ada di dalamnya ada choco chip-nya nih gitu ya, yang bulat-bulat ini choco chip-nya misalnya kayak gitu. mhm, Dan itu bisa aja nanti dia, itu kita elaborate lagi, dari sekedar hanya es krim kita elaborate lagi. Dari pertanyaan es krim gitu. Misalnya, sahabat Sisi punya, anak lebih dari satu lah, 2 orang gitu ya. Jadi ketika misalnya 2 orang itu taruhlah taruhlah, taruh dia membuat bentuk yang sama lah, gitu, sama mhm persis gitu ya. mhm, Tapi seumur hidup saya sih belum pernah belum ya, pernah ada maksudnya ya? selama saya berpraktek belum pernah ada yang sama persis Heeh gitu ya, gitu ya. heeh, Kalaupun ada idenya sama, tapi konteksnya berbeda, gitu. Nah, mhm, itu yang mungkin perlu kita gali. Karena tadi, walaupun tampilan keluarnya sama, bentuknya akan sama, ini adalah es krim, bentukannya apa yang kita buat mereka alami. Tapi latar belakangnya mungkin berbeda. mhm, Persepsi mereka terhadap es krim mungkin akan berbeda satu sama lain. Kalau kita tarik lagi, tadi latar belakang mereka mungkin akan berbeda memandang itu sebagai es krim. Itu bisa kita gali lagi. Tapi di tahap kedua ini kita biasakan mereka bercerita. iya, Bercerita itu kalau mereka belum terbiasa ya nggak apa-apa. Kita bisa probing, kalau probing masih mentok juga, kita coba lagi selanjutnya. Nah, eee, begitu selanjutnya sampai ke lebih kompleks gitu ya. Taruhlah kita, misalnya Bapak Ibu rekan-rekan tahu sih sebenarnya, bagaimana perasaan mereka di sekolah saat ini gitu ya, atau iya, bersekolah saat ini, taruhlah di, heeh, konteks online learning gitu ya gitu, seperti school sekarang from gitu. home ya, mhm mhm, School from home gitu ya saat ini. Ya bisa dimulai tadi dengan, oke dari bercerita tentang coba gambarkan, sesuatu tentang, your dream activity gitu ya. Mau ngapain mmm, sih dream activity? Tadi yang kalau dari awal tuh, dia belajar buat Lego, dia belajar bercerita. Bercerita sekaligus belajar untuk metafor. Nah yang selanjutnya oh kita oke, kita eskalasi lagi, lebih lebih kompleks lagi, iya, tell me about your dream, dream holiday lah ya, misalnya nah liburan yang kamu boleh, inginkan dream holiday mhm gitu ya. mhm, Mereka akan lebih kompleks lagi, mereka pasti akan mencari bricks atau bentuk yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau bentuknya kotak-kotak semua nggak usah khawatir gitu ya, dia pasangin aja, dia akan menjelaskan, oh misalnya ini di tengah hutan, ini warna hijau, ini karena hijau jadi tembus ya karena saya pakai green screen nih gitu ya. Mungkin, misalnya, oke misalnya inilah ya gitu ini warna biru gitu ya, nggak ada ini yang warna biru salah gitu. kok Mas, tadi nggak Kadang nggak apa-apa ada yang salah dianggap gitu ya, ijo. heeh, tapi jadi green jadi nggak keren, saya warna hijau, saya nunjuk warna hijau tembusnya Iya, ini, gitu. Tapi ini misal warna biru gitu ya, mhm, melambang apa? Ini saya lagi di atas kapal gitu ya, saya di ah, atas kapal, di atas laut nih di atas misalnya kayak laut, gitu ya, oke, di laut, di atas kapal laut gitu ya. "Ngapain kamu?" Misalnya. Dia, kemudian, "Saya lagi ini, lagi mencari ikan di tengah malam, ini ada lampunya nih," gitu ya, ah, mencari iya, ini gitu ya.
Terus kemudian, ini pancingnya gitu ya misalnya kayak gitu. Dia bisa bercerita kayak gitu tuh dalam Mhm prosesnya. mhm. Dia dia dalam bercerita lebih kompleks lagi. Oke, ketika udah jadi, oh dia ceritain, oh saya nanti kita bisa probing tuh lautnya di mana gitu ya, dan apa yang membuat itu kamu jadi dream holiday gitu ya, di beberapa anak-anak, ini timbul itu bisa ini biasanya dia dengan siapa, liburannya. Itu kalau kita Mmm, bisa narik lagi tuh bisa kadang-kadang kalau muncul kita tahu itu itu, ya? Mhm. muncul tuh bahwa kalau dengan keluarga berarti dia menganggap, spend Keluarga itu quality time itu udah penting. penting. Kalau dengan Betul. teman-teman keluarga anggap teman itu penting gitu ya. Mhm Kalau mhm. sendiri mungkin ya tipikal emang sendiri gitu ya Iya iya. prosesnya gitu. Tapi bukan berarti kalau keluarga yang lain nggak penting ya, bukan kayak gitu juga ya, tapi menurut dia pada saat itu yang dianggap itu. Iya. Kenapa ini menjadi ini, apa, menjadi menarik gitu ya tadi, saya lupa tadi memberitakan di awal. Di semua proses ini harus ada waktunya, nggak boleh Oh, anak oke. dikasih waktu terlalu lama Berapa gitu ya. waktunya Mas biasanya? Mhm. Biasanya kalau building gini, kalau yang tadi tahap-tahap awal mungkin waktunya 1 sampai 3 menit lah gitu ya untuk Mmm, prosesnya. Karena mereka hanya sekedar mencoba membiasakan diri gitu ya, bercerita, waktu untuk membangunnya ya, membuatnya mhm. gitu. Itu mungkin, awalnya seperti itu. Nah, tapi ketika mereka sudah mulai bercerita, waktunya bisa di-stretch sedikit, sekitar 5 menit gitu ya. 5 menit, Oke. paling maksimal sekitar 7 menit. Gunakan apa yang ada gitu ya, yang mereka bisa pakai apa saja gitu ya, mau building brick, mau di-combine segala macam nggak apa-apa, yang penting nanti ceritanya. Bukan Mmm, bentuknya seperti apa, bentuk nggak penting kalau menurut kita. Tapi bagaimana dia mengekspresikan dan kemudian bercerita tentang konteksnya itu. oke, Itu yang lebih penting. Tapi waktunya di waktu, gitu. Kenapa? Karena kalau waktunya berlebihan, itu, kita cenderung sudah berpikir sesuatu yang lain yang kita kita setting up. Bukan, oh, kalau oke. kalau kita di psikologi mungkin belajar first response is the true response lah, kadang-kadang suka ada bilang Mmm, kayak gitu ya. Jadi mhm. respon yang awal tuh benar-benar responnya jadi semakin ke sana tuh mulai masuk norma, mulai masuk lingkungan dan segala macam Mulai gitu-gitu. masuk Ternyata apa ketika dia lagi buat mhm itu, mhm. wah ini belum ada orang tua gue nih gitu, padahal, Iya iya. orang tua saya ini nanti dia tambahin orang tua, padahal mungkin belum tentu itu yang dia dia pahami gitu ya. Jadi, harus di waktu gitu. Jadi jangan benar-benar lus, jangan jadi apapun yang terjadi saat itu, karena tadi prinsip tadi, nggak ada yang salah dari semua proses ini gitu ya, Mhm. itu bisa dijelaskan oleh mereka, gitu nantinya gitu ya. Oh, oke. Nah, Menarik tuh Mas soal waktu tuh. Mhm bagusnya mhm. bagusnya tadi, jadi ini bedanya dengan main ya, main tuh nggak ada waktunya ya kali ya, ini karena kita Betul. akan kenapa pakai waktu? Dalam rangka untuk mencari respons gitu ya. Tadi pertama kita sudah belajar tentang, Legonya sendiri, kedua mulai belajar bercerita, ketiga abstraksinya mulai lebih luas lagi gitu ya, dengan Iya. sesuatu, Mhm. situasi gitu ya. Kemudian misalnya, oke, sekarang bisa pertanyaan udah bisa lebih dalam lagi, kalau tadi kan ekspresi sesuatu gitu ya, gitu, ekspresi tentang apa yang dia rasakan. Nah, rasakan yang sifatnya umum. Nah, sekarang kita mulai ajak lebih dalam lagi. Oke, sekarang coba kamu buat apa yang kamu rasakan ketika school from home, Mmm, gitu. mhm 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 mhm. Iya Dan mereka iya buat iya. tuh gitu kan, dan mereka buat gitu, "Oh, kayak gini gini." Apa ya, maksudnya mereka buat sih buat aja ya, kita nggak usah komen. Jadi, komen kita setelah mereka bercerita baru kita komen gitu ya, atau bertanya, probing gitu ya. Jadi kalau misalnya kasih waktu 5 menit, 5 menit buat. Kita sama sekali orang tua, nggak usah intervensi lah, gitu ya, Oh, kecuali oke. mereka bilang, "Nih, ada ini nggak?" Ya nggak apa-apa kita kasih ya, kalau misalnya kita melihat ya. Ya kadang-kadang kan kita kalau misalnya, banyak mungkin kita nggak terlihat segala macam gitu ya, mungkin kita nggak apa-apa bantu bantu mereka untuk cari itu nggak ada masalah. Tapi nggak usah bertanya terhadap apa yang mereka buat. Mhm, jadi idenya benar-benar full dari ID-nya anak ya gitu? dari mereka, Mhm jadi mhm ID-nya dari mereka. Jadi itu mhm. yang perlu dipahami juga ya gitu. Jadi kita nggak usah gatal dulu untuk berkomentar, biarin aja di akhir nanti. Kita di akhir pun tadi tanyakan, "Oke, apa yang kamu buat ini, apa yang kamu rasakan, school from home?" Oh misalnya sekarang, dia menggambarkan taruhlah kondisi kamar lah ya, saya di kamar, kemudian dengan laptop gitu kan, Mhm, terus kemudian dia gambarin teman-temannya misalnya jauh di seberangnya gitu ya, dia teman saya jauh gitu. Jadi ya iya. nggak apa-apa gitu aja, mungkin dia levelnya masih bahwa, school from home adalah levelnya
jauh atau dekat ya, kedekatan dan segala Mhm macam gitu ya. mhm. Itu kadang bilang, "Apa yang kamu rasakan?" Gitu ya, terus kita tanya misalnya, saya rasa ya sendiri aja, karena teman-teman saya jauh misalnya kayak gitu ya dia bisa. Nah, biar anak bercerita, kita probing gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah, kemudian me me mengklarifikasikan mengklarifikasikan ini melambangkan apa, gitu. Karena jangan kita asumsikan persepsi kita sama-sama mereka ya, Iya, gitu betul ya. Jadi gitu ya, betul, jadi heeh. jadi anggapnya kita nggak tahu, itu mereka yang semuanya dan segala macam. Oke Kalau oke. mereka nggak tahu nggak apa-apa, biarkanlah mereka sebutkan, jangan kita stimulasi. Misalnya gitu, "Ini apa ya?" Eee, "Ini daun." Jangan kita stimulasi gitu ya, biar mereka sendiri yang bercerita. Misalnya warna Ya, warna ini apa ya, ada warna hijau lah misalnya apa, eee, intinya jangan kita stimulasi, biarkan mereka. Kalau mereka bilang, "Ini hiasan aja kok," ya sudah nggak apa-apa. Itu mhm berarti memang, mhm. kadang-kadang, ini kalau pengalaman saya, kalau kalau dengan anak-anak perempuan, itu biasanya umumnya ada bunga-bunga sebagai aksesoris. Karena pengalaman anak 2 perempuan semua Mas Andi. Perempuan semua dan Jadi kita fasilitasi juga ada beberapa anak heeh, perempuan. Jadi, kadang-kadang mereka tuh pakai bunga-bunga aja, kenapa? Biar cantik aja, nggak ada meaning-nya mhm, sebenarnya heeh. bunganya itu dalam dalam konteks yang dia buat nggak ada Iya meaning-nya gitu, iya. tapi biar cantik aja gitu ya Mhm misalnya, mhm. gitu. Jadi ya jadi tadi kita klarifikasikan siapa tahu yang dia buat tuh ada meaning gitu Mmm, ya, itu mhm yang mhm. kemudian kita probing. Dari situ kita bisa ketangkapnya. Tentu saja ini nggak serta-merta menjawab ya, tentu saja sebagai orang tua, sahabat sisi juga kita harus harus melihat, ini suatu proses gitu ya, untuk kita menggali informasi dengan dia, dengan bermain bersama segala macam. Betul Akan lebih betul. baik kalau kita juga sama-sama saling bercerita gitu ya. Saya Mhm. pendapat orang tua kita sendiri nih kalau ibu tuh listrik mahal gitu kan, pakai ini gitu ya misalnya misalnya gitu Iya gitu. iya iya, heeh. Misalnya, ternyata, kalau misalnya kita eco friendly, sampah lebih banyak gitu misalnya gitu, karena Mmm, mhm. sampah domestik lebih banyak karena makan makan di rumah misalnya kayak gitu. Uang jajan irit karena kita nggak kasih uang jajan gitu, misalnya kayak gitu ya, kan Iya nggak bisa iya. jajan juga kan gitu ya, Ah karena hah, jadi akan lebih baik kalau memang kita juga ikutan juga gitu ya, akan lebih baik. Nah, oke. tadi kita udah nanya tuh tentang prosesnya gitu, next-nya apa? Oh, kita mulai kaitkan lagi. Nah, sekarang kita bilang, "Kalau menurut kamu seandainya gitu ya, seandainya ini selanjutnya dia akan school from home gitu ya, kita nggak akan ada sekolah lagi gitu ya Mhm. misalnya, kita nggak akan sekolah fisik lagi gitu, walaupun sekolah fisik paling cuma sebulan sekali lah misalnya. Apa yang paling kamu inginkan dari proses sekolah itu?" Gitu. Mmm, Mereka buat hal mhm. gitu ya misalnya. Apa misalnya tadi, oh ada misalnya, oh boleh sebulan sekali kita main aja di sekolah, ngobrol sama teman-teman segala macam misalnya kayak gitu. Jadi Betul. kita mencoba membayangkan, idealnya tuh apa kalau menurut mereka, gitu ya. Iya iya iya. Tadi kita kita bilang kondisi sekarang, idealnya menurut mereka sekarang, gitu ya, gitu. Jadi mereka udah gambarin tuh, ada 2 hal tuh, ya standar lah ya, seperti kita kalau juga, eee, kan kehidupan kita intinya ada filling the gap ya, gitu ya. Maksudnya kita kita mengisi dari kekurangan itu. Betul betul. Next-nya adalah kalau menurut kamu, kalau kamu bisa mencapai itu dengan melihat kondisi kita sekarang, apa yang kira-kira kita bisa lakukan ya, atau kamu lakukan, sorry, apa yang bisa kamu lakukan ya, itu yang pasti. Jadi bahasanya bukan kamu ya, jadi karena kalau orang tua ikut main, ya orang tua juga ya. Jadi intinya Kita bahasa ya, kata mhm ganti orang mhm orang jangan kita, mhm. jangan ganti kita gitu. Jadi Mmm, itu mhm. yang bayangkan yang kamu lakukan untuk bisa mencapai ke sana gitu, misalnya. Oh, misalnya sekarang saya harus menabung misalnya. Kalau saya harus menjaga kesehatan, saya harus disuntik vaksin, saya harus apa dan segala macam gitu-gitu. Itu Saya ada harus, action plan ya, Mas? udah action plan itu udah Ah, prosesnya oke kayak oke. gitu. Nah, Ya, ya itu bisa dilakukan. Contohnya. Jadi, eee, itu salah satu contoh urutan supaya kita tahu bahwa ketika misalnya suatu saat nanti, sekolah ini diputuskan tidak akan ada sekolah tatap fisik muka, tatap mhm muka mhm gitu ya, mhm. sudah tatap muka, itu yang udah disiapkan oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian, itu ya atau itu yang perlu kita nantinya support terhadap anak-anak kita gitu ya, misalnya Iya kayak iya gitu. iya iya iya, Misalnya gitu ya, oke. itu prosesnya kurang lebih itu ya sederhananya. Itu tujuannya adalah kita ingin mencari tahu bagaimana
si anak menghadapi, school from home dan seandainya ke depan tetap dilakukan gitu ya. Mhm. Menarik Gitu Mas sih. Andi contoh yang tadi disampaikan gitu. Jadi, Mhm. kita kan seringkali berpikir bahwa, permainan rancang bangun seperti ini lebih banyak kaitannya dengan otak kanan, misalnya imajinasi, Mhm. kreativitas, dan Mhm. sebagainya. Padahal Mhm. sebenarnya bisa dilarikan atau diarahkan ke hal yang realistis gitu ya, Mhm. yang Betul seperti betul tadi kan, betul yang memang betul. dihadapi mereka sehari-hari gitu. Dan bagaimana Mhm mhm. seandainya ke depannya seperti ini tuh kan, eee persiapan mereka menghadapi real life gitu sebenarnya Mas Andi Iya, ya? betul betul Ah, oke. betul betul. Mhm Jadi, dan, ini pengalaman saya fasilitasi buat mhm anak-anak dan dewasa gitu ya. mhm mhm Kalau orang-orang dewasa itu, eee eee eee, karena mungkin sudah terbentuk kali ya, sangat terbentuk pola pikirnya, dia mhm. dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh norma dan segala macam, cenderung nggak segitu lepas dibandingkan dengan anak-anak. Oh, oke. Jadi kalau anak-anak tuh, eee, Lebih spontan. responsnya spontan, responsnya luar biasa dan kadang-kadang out of the box, Ya. gitu ya, misalnya kayak gitu. Saya pernah memfasilitasi anak-anak, kamu, nanti ya tadi ya pertanyaan mungkin di sesi yang awal tadi, misal mau jadi apa, nanti ke depannya? Saya pengen jadi pencipta robot, gitu ya, Wih. gitu gitu ya. Ah Dia hah ah dia hah. kalau orang tua sih nggak sampai ke sana ya, karena tadi balik lagi, "Gue mampu nggak ya?" Kalau berpikirnya gitu ya, "Saya Iya betul mampu nggak ya betul melakukan itu?" Gitu ya. betul. Jadi udah mulai berpikir. Makanya ketika ke orang tua, berbedanya ya nanti kalau, di anak-anak dan orang tua, kalau dari proses Lego Series Play adalah, kalau di orang tua tuh lebih banyak di tahapan awal tuh dikuatkan, terutama dalam itu Legonya ya, dan kemudian membuat mereka bercerita tidak ada yang salah. Mmm, Kalau anak-anak kecenderungan tadi, cenderung nggak ada, mereka cuek aja kalau dibilang ini adalah, ini kan sebenarnya kalau dilihat kan seperti antena ya gitu ya, iya. prosesnya seperti antena gitu. Mhm. Tapi kalau kata anak-anak, ini bisa jadi kolam pancing gitu ya, bisa jadi Ekor bebek tadi bisa ya? ngembel bebek segala macam. Mhm Nah, mhm. itu akan sangat 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 berbeda. Jadi ini kesempatan juga ya, jadi bukan hanya melalui Lego atau building bricks, dengan apapun yang ada di rumah sebenarnya bisa gitu ya dalam prosesnya gitu. Jadi akan lebih menarik memang kalau jumlahnya lumayan banyak gitu Iya ya. iya. Tadi balik lagi, kalau kita bilang, dan juga sesuai dengan masa perkembangan dari anak gitu ya. Jadi Mhm. kalau misalnya anak belum bisa bercerita tentang sesuatu yang abstrak, kita juga nggak bisa memaksakan itu. Kita juga harus paham bahwa di usia anak tuh sekian tuh jawaban itu udah lebih konkret ya. Misalnya jawaban, liburan di laut itu adalah sesuatu yang sudah sangat kompleks buat mereka untuk menjawab. Tapi Mmm. mungkin kalau anak remaja, kita udah tanya, "Di laut ngapain? Kenapa pilihnya di sana?" Apalagi, "Mau liburan di mana?" "Liburan di atas kapal, di antara Labuan Bajo sampai ke Lombok," misalnya kayak gitu. Mhm. Itu kan beda lagi gitu ya, Betul itu betul. lebih kompleks lagi gitu. Itu Mhm. mereka sudah bayar lebih jauh lagi. Itu ya kalau dari saya yang kita bisa coba terapkan dengan anak-anak. Jadi, bisa pakai apa aja sih menurut saya, gitu ya. Jadi, Ya, dalam prosesnya untuk tidak terbatas gitu. Lego ya, heeh. Tapi Mhm memang mhm. permainan-permainan yang, membangun istilah permainan konstruktif Mhm itu mhm. tadi. Mas Mhm. Andi, kalau misalnya anak kita lagi main, sebaiknya kita selalu ada nggak sih untuk mendampingi atau ada kalanya nggak apa-apa anak dilepas aja gitu main sendiri, main Mhm. main ini sendiri? Ini, pertanyaan mau main Lego atau main building bricks tadi atau, yang Building tadi, bricks yang lain? building Yang bricks. building bricks? Mungkin tergantung tujuannya Sebaiknya kali kalau ya, gini, Mas? Mhm. tergantung tujuannya, iya. Kalau memang Mhm punya intensi mhm. sesuatu akan lebih baik itu, karena di situ terbangun pola komunikasi antara orang tua dan anak, gitu ya. Mhm mhm. Dan juga kan ini dan juga, sahabat sisi juga nggak akan meninggalkan kegiatan lainnya terlalu lama sih, gitu ya. Kalau kalau saya sih biasanya gitu kan di kelas besar itu, minimal tuh waktu 3 jam, minimal waktunya ya, Mmm, prosesnya dia. Tapi itu karena banyak betul gitu ya. Tapi betul. kalau karena lebih sedikit mungkin sejam itu cukup kok untuk melakukan ini semua Mhm mhm. gitu ya. Jadi nggak harus lama-lama. Jadi saran saya kalau punya tujuan, kalau bukan hanya sekedar main nggak apa-apa. Nggak Sebaiknya didampingi kalau ya? kalau, Mhm dia mhm. didampingi ya, sorry, Mhm mhm kalau mhm harus didampingi, lebih baik mhm didampingi. Tapi kalau mereka beneran main, nggak apa-apa, dilepas aja, gitu. oke. Apalagi kalau kemudian gini, kalau
sahabat sisi di awal mengajarkan mereka istilahnya untuk proses seperti ini. Tapi Oke. kalau sudah berjalan lain nggak apa-apa ditinggalin gitu. Tapi kan ketika mereka bercerita harus ada juga dong, nggak mungkin kan. Iya Jadi dong, siapa yang dengerin ya? jadi prosesnya kan harus ini cerita ini cerita. Jadi nggak bisa loncat-loncat. Oke buat ini buat ini buat ini buat ini, enggak. Karena dari proses itu kita bisa melihat Mhm. bagaimana eee, runtun berpikirnya mereka, Iya, oke, alur berpikirnya runut atau alur tidak berpikirnya, begitu ya? Mhm. benar tidak dan segala macam. Nah Mhm di mhm. situ tuh yang itu dan tadi saya bilang observasi itu penting. Gitu Nah, ya, mengobservasi kenapa kita anak harus dan ada segala di situ? Mhm. macam gitu-gitu ya, itu juga jadi penting gitu. Jadi ketika kita memperhatikan, oh bagaimana dia mencari itu bisa jadi tambahan data ketika kita mengelaborasi tadi, Nah elaborasi tadi makna dari proses-prosesnya itu gitu. Tapi kalau nah, hanya sekedar main sih no problem menurut saya, oke. gitu. Itu tadi Mas Andi. Jadi, kalau tadi kan dengan kita bertanya atau minta anak bercerita, itu kan kesannya kita fokus pada hasil akhirnya. Udah jadi nih Mhm, gitu, terus kita minta mhm mhm. anaknya bercerita. Bagaimana dengan proses pada saat dia bikin? Apakah itu juga, perlu kita klarifikasi ke anak atau kita minta anak untuk mengingat gimana tadi pas dia lagi bikin dan sebagainya? Kalau di kita nggak 100% akan merefleksikan, hasilnya ya, menurut saya sih nggak Hmm, apa gitu. Tapi intinya gini, karena pada prinsipnya tadi ada, nggak ada yang salah dari semua proses sebenarnya gitu ya, mhm, dari apa yang mereka bangun tuh nggak ada yang salah iya iya, maknanya gitu ya. Jadi tidak harus melulu bahwa ini carinya, siapa apa ya. Jadi itu bukan tapi melihat tadi kita bisa melihat bagaimana mereka observasi si anak terhadap satu kan ini kan sebenarnya ibaratnya kayak hamparan luas, mereka betul? kan harus fokus kan nyari yang satu itu lebih ke arah situnya sih ya, bukan ke dalam Oke, proses akhirnya. Tapi mhm bagaimana anak, teliti mungkin gitu ya, bagaimana anak fokus terhadap sesuatu mhm hal dan segala mhm. macam itu lebih ke arah situnya, bukan bukan ke hasilnya kalau menurut saya. Dan itu buat tambahan informasi nggak perlu juga diklarifikasikan kepada mereka gitu. Oke oke, yang, perlu diklarifikasi itu memang hasil jadinya pada akhirnya ya? Oke Gitu oke. ya, betul juga. Mhm, Oke, Mas Andi, mungkin untuk menutup sesi ini ya, saya pengen mhm, tanya ke Mas Andi, ada nggak, do's and don'ts gitu, pada saat kita sedang mhm, mendampingi anak nih, lagi main building bricks, ada nggak yang mhm. sebaiknya kita lakukan dan sebaiknya tidak atau jangan kita lakukan? Boleh Mas Andi Oke, silakan sharing. ah, oke. Kalau mendampingi pertama adalah, mungkin yang harus kita lakukan adalah kita membuka ruang kepada anak untuk berekspresi seluas-luasnya Aha, gitu ya, kita hindari untuk gatel gitu ya, kalau kalian gatel untuk mengintervensi apa yang mereka lakukan. hmm, Kita, juga jangan bilang, "Oh ini pakai yang ini pakai yang ini aja, ini pilihannya kamu nyari apa Nak?" Gitu. Jadi kita tahan diri kita untuk bertanya tentang apa yang mereka ini. Jadi lebih baik observasikan gitu ya. Jadi, tahan dari apa ya, keinginan kita untuk, eee, apa ya, membantu mereka untuk berkreasi. Biarkanlah mereka berkreasi sesuai dengan tahapannya mereka, sesuai dengan, apa yang mereka pikirkan gitu ya, jadi mhm prosesnya itu. mhm, Nah, kemudian apa yang berarti bentuk environment yang menstimulasi itu gitu ya. Misalnya, apa, ya suasananya gitu ya, kondisinya juga gitu ya. Mungkin, kalau misalnya kita melakukan ini ya sebaiknya kalau misalnya jadi di rumah. Jangan ketika kita makan, kita melakukan sesi ini, karena suasananya nggak mendukung itu gitu ya. iya Juga iya. Harus juga jadi dua-duanya harus intimes lagi siap gitu dua-duanya ya, lagi ready dan gitu. siap, Mhm konteksnya siap, ready gitu ya. mhm, Jangan ya tadi kita dengan apa, ini bukan sempalan ya kalau ada iya, tujuannya. Kalau sekedar mhm main doang nggak ada masalah. mhm mhm, Nah, tadi, jangan gatal juga kita untuk mengintervensi mereka, bebaskan mereka dan hargai mereka apapun pendapat mereka, oke. gitu ya. Jadi kita hargai itu. Jadi kenapa? Ketika dan satu hal yang menurut saya juga saya masih belajar adalah mimik muka kadang-kadang. Harus kita Kadang-kadang kan kontrol nih, kita Mas. heeh heeh, kadang-kadang kita kan nggak sengaja tuh ya gitu ya, Ah misalnya ada sesuatu yang menurut kita nggak sreg gitu, "Kok gini?" Nah, anak tuh kadang-kadang merespon tuh, betul apa bukan betul. mengobservasi juga. Ah Oh ternyata ini salah loh, respon saya tuh ini apa, oh ini berarti nih ibu saya nggak suka dan segala macam. Itu tuh mhm,
atau bapak saya, ibu saya tuh nggak suka gitu. Nah itu yang, kemudian kita juga, harus jaga gitu ya. Jadi ekspresinya seplain mungkin, "Oh iya," jadi mengekspresikan bahwa kita attention banget. Jadi ketika mereka bercerita sebisa mungkin, eee, lihat apa yang mereka buat, kalau bisa sih mereka bercerita kita inline satu satu line of sight ya, gitu ya. Iya Jadi iya, mereka cerita sejajar ya matanya barangnya, dengan apa yang anak, mereka iya. buat, dan kemudian matanya juga itu, gitu ya. Jadi kita bisa kita bisa melihat reaksi mata mereka, kita bisa melihat, si model yang mereka buat juga, kayak gitu. Jadi Mhm. itu sih menurut saya gitu ya, dan juga jangan intervensi mereka. Kalau mereka cerita, buat mereka, "Masih ada lagi nggak?" Gitu ya, kita kita pancing tuh, "Ada lagi nggak?" "Udah," aduh misalnya, "Oh bener ada lagi." Kalau apa, kita pancing mereka terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentu saja di 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 tahapan itu gitu ya, dan mereka bisa lebih mudah menjelaskannya gitu, Mhm. tanpa kita meliding. Jadi kita Oke, questioning-nya juga jangan kita leading question ya, kita stimulus question lah kalau menurut saya, bukan open leading ya. question ya, mhm. Heeh, open question gitu, jangan pertanyaan ya tidak gitu. Jadi usahakan pertanyaan jangan ya tidak gitu. Misalnya, "Kamu suka itu?" "Suka." Ya pasti udah selesai. Kita nggak dapat apa-apa lagi. Betul Apa yang betul. membuat kamu suka terhadap hal itu? Gitu ya. Mhm mhm. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih do's and don't-nya sebenarnya. Oke. Jadi intinya menahan diri kalau untuk orang tua gitu ya, untuk kita tidak terlalu intervensi. Itu ibaratnya, kita sediakan ruang mainnya mereka, kita masuk ke dalam ruang mainnya mereka, biarkanlah mereka mengekspresikan, mempersepsikan ruangan mainnya mereka sesuai dengan mereka. Tugas kita adalah mencoba, menstimulus mereka untuk mereka bisa mengeluarkan ide-idenya mereka, kemudian mengklarifikasi dan membantu mereka untuk menyusun gimana ide-idenya itu bisa dilaksanakan, atau apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka persiapkan. Kurang lebih itu kira-kira, menurut saya. Oke oke, sip sip, jelas sekali nih Mas Andi. Ya, sahabat Sisi, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mas Andi Wirianto. Memang, ternyata kalau misal untuk di rumah kita aplikasikan ke anak-anak, tidak sekompleks atau serumit pada saat misalnya Mas Andi memberikan training gitu ya. Tapi yang jelas memang kuncinya itu ya sahabat yang tadi sudah disebutkan adalah, gali atau, ajak anak untuk bercerita, tapi juga, kita harus menjaga bagaimana supaya, kita tidak intervensi terlalu banyak di situ. Cerita itu memang berasal dari anak, ide-idenya memang berasal dari anak, gitu. Jadi kita tahu betul sebenarnya apa yang ia pikirkan, apa yang dia rasakan saat membangun model itu. Mas Andi Wirianto, kita berikan, Mhm. applause, oh applause. Oh, plus juga Mbak Nuri dan Children Cafe luar biasa inisiatifnya nih, Iya keren nih, keren. Mas, ini menarik banget karena memang juga jarang untuk dibicarakan. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentang tema-tema lain ya, Mas Andi, ya? Sure sure, nggak apa-apa. Senang Oke, sekali saya bisa berkolaborasi sama teman-teman di Cerita. senang sekali juga bisa kedatangan Mas Andi kali ini. Ya, sahabat Sisi, itulah, episode kali ini atau tema kita tentang permainan building bricks dan, mengoptimalkannya seperti apa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk Anda. Kita akan ketemu lagi di talk show Children Cafe berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk main-main ke website kita ya, ke childrencafe.com, karena di sana juga banyak sekali artikel dan informasi seputar parenting, perkembangan anak, dan juga remaja. Saya Nuri pamit, Mas Andi Wiranto juga pamit. Terima kasih banyak sahabat Sisi Makasih Mbak, kebersamaannya. sahabat sisi. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.